Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala kitabahu al-Qur'ana hudal lil muttaqin wa arsala rasulahu sayyidana Muhammadin khatamal anbiya'i wal mursalin wa radiya dinahu al-islama dinan lil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan litsaqalain. Assalatu wassalamu alaihi wa ala azwajihi ummahatil mu'minin wa ala alihi tayyibin wa ala ashabil mardiyin wa ala man ittaba'ahum bi ihsanin wa ridwanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah wa ya ma'syaral musallin, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fattaqullaha ibadallah haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Wa alam ibadallah anna Allah qala fi kitabil aziz a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama ana rahmatun muhdah. Shadaqal adzim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minal mu'minin. Jamaah salat Jumat di Masjid Al-Latif yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bukti bahwa Al-Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, bahwa Nabi besar Muhammad SAW adalah teladan agung, menghadirkan dan membuktikan, mewujudkan tentang berkehidupan, berkeagamaan yang membawa kepada kerahmatan. Adalah pada siang hari ini kita kembali menghadiri, melaksanakan salah satu daripada kewajiban beragama Islam, yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Betapa di sini ada rahmat Allah yang luar biasa, ada interupsi kemanusiaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW agar kita betul-betul kembali dan selalu diingatkan berada dalam jalan kebenaran, bahwa kita bukan sekedar hamba kepentingan, bukan hamba pekerjaan, bukan hamba profesi, bukan hamba dunia. Kita adalah hamba Allah SWT. Kita diingatkan kembali dengan segala kesibukan kita, dengan segala profesionalitas kita, dengan segala kegiatan kita, setiap hari, sepanjang waktu, setiap minggu, sepanjang pekan, kita diingatkan kembali bahwa kita adalah hamba-hamba Allah. Dan kita adalah hamba-hamba Allah yang tidak sendirian. Teman kita banyak. Jamaah salat Jumat selalu meludak, selalu penuh, selalu banyak. Menegaskan bahwa sesungguhnya orientasi untuk istiqomah memegang kepada kebenaran, istiqomah untuk menegaskan bahwa atau berada dalam jalur bahwa kita adalah hamba-hamba Allah, pengikut Nabi besar Muhammad SAW yang menghadirkan kerahmatan, melaksanakan ajaran para ulama yang membawa kepada pencerahan. Sesungguhnya adalah sesuatu yang penting untuk dilakukan, dan bila itu kita lakukan ternyata memang manfaatnya sungguh amatlah sangat banyak. Inilah karenanya di tengah begitu banyak kesibukan, di tengah begitu banyak kerepotan, di tengah begitu banyak bahkan kekhawatiran-kekhawatiran akan beragam hal terkait dengan dampak dari COVID-19 yang belum selesai, ekonomi kita yang belum bangkit, kekhawatiran terjadinya pembelahan, kekhawatiran terjadinya dekadensi moral yang sangat mengerikan terjadi di mana-mana. Bahkan sebagian sudah menyebut Indonesia ini sekarang sudah darurat hamil di luar nikah, dan bahkan itu untuk anak-anak. Berapa puluh ribu peristiwa permintaan untuk dispensasi pernikahan karena yang bersangkutan sudah hamil di luar nikah, padahal dia masih pelajar. Kita banyak kejadian-kejadian bahkan anak-anak remaja sudah memperkosa anak-anak sekolah tingkat SD, SMP. Begitu banyak hal-hal yang membuat kita resah. Secara moral resah, secara ekonomi resah, secara politik menghadirkan kekhawatiran-kekhawatiran. Dalam kondisi di mana kemudian kekhawatiran-kekhawatiran ini ada, Allah menegaskan kembali, mengingatkan kita kembali bahwa ada Allah bersama kita, ada Al-Islam bersama kita, ada Rasulullah selalu membimbing kita, ada perilaku konkret yang kita lakukan dengan menghadiri sholat secara berjamaah. Dan kita lihat betapa dengan sholat berjamaah ini kita akan bertemu dengan komunitas yang alhamdulillah tidak menghadirkan hal yang mengkhawatirkan itu. Tidak ada terkait dengan masalah yang hubungannya dengan kekhawatiran terjadinya narkoba, terjadinya bentrok, terjadinya tawuran, terjadinya dekadensi moral.
semuanya hadir dalam konteks sholat Jumat secara berjamaah, pastilah kemudian teringatkan bahwa dia menyiapkan waktu, dia datang ke masjid bersama dengan yang lain, menyiapkan diri, memenuhi syarat dan rukunnya. Semuanya menghadirkan orientasi bahwa kita bisa menghadirkan kebaikan, kita bisa mengkoreksi hal yang mengkhawatirkan menjadi sesuatu yang membawa kepada harapan tentang kebaikan. Karena sekali lagi, syariah Allah yang bermasalah Jumat secara berjamaah ini pastilah memberikan hikmah yang luar biasa. Dan apalagi, salah satu yang pasti selalu disampaikan setiap khotib pada setiap khutbah Jumat adalah mengingatkan bahwa jati diri kita adalah bukan sekedar hamba Allah yang biasa. Kita adalah hamba Allah yang diakui beragam-ragam, latar belakang kita beragam, latar belakang profesi beragam, latar belakang pendidikan beragam, latar belakang organisasi beragam, latar belakang daerah beragam, latar belakang suku beragam. Tapi oleh Al-Quran, oleh As-Sunnah, oleh peristiwa hari Jumat di mana kita diingatkan dengan pentingnya untuk bertakwa, diingatkan bahwa keragaman-keragaman itu bukan faktor konflik, bukan faktor membuat kita menjadi harus khawatir. Justru keragaman-keragaman itu Allah hadirkan dan diakui sebagai justru dalam rangka untuk lita'arofu, agar kita saling mengenal, saling menguatkan, saling berkontribusi, saling berkolaborasi, supaya menghadirkan apa? Menghadirkan manusia-manusia yang utama, manusia-manusia mulia, manusia-manusia yang karenanya tidak menghadirkan hal yang mengkhawatirkan, tidak menghadirkan hal yang membuat kita resah dan atau risau, tapi menghadirkan manusia utama, dan dengan keutamaannya itu dia menjadi manusia yang dimuliakan oleh Allah SWT. Dan bila dia dimuliakan oleh Allah SWT, mustahil dia terlibat dengan beragam hal yang membuat kita menjadi khawatir, apakah namanya narkoba, apakah namanya korupsi, apakah namanya dekadensi moral, apakah namanya tawuran, apakah namanya merusak lingkungan. Tidak akan. Karena yang mulia di hadapan Allah pastilah juga dia berorientasi mulia di hadapan umat manusia. Dan dengan cara itu maka melalui salat Jumat ini, dengan kata kunci takwanya, sesungguhnya bukti yang lain betapa Al-Quran, betapa Rasulullah, betapa Al-Islam mengajarkan kepada kita dan mengingatkan kepada kita semuanya agar kita kembali kepada jalan kebenaran, agar ketika kita kembali kepada jalan kebenaran, jalan kerahmatan, jalan kebahagiaan, jalan keutamaan, diingatkan bahwa Anda tidak pernah sendirian, teman Anda sangat banyak. Betapa banyak orang-orang yang kemudian khawatir kalau ternyata dia hanya sendirian, kalau ternyata tetangganya, lingkungannya, teman sekantornya, ternyata semuanya sudah tidak berorientasi pada ketakwaan. Sholat Jumat membuktikan tidak demikian. Mayoritas tetaplah menghendaki adanya kebaikan, mayoritas tetaplah menghendaki adanya kemaslahatan, kemuliaan, keunggulan, sesuatu yang membawa kepada ketakwaan. Dengan demikian jemaah dirahmati Allah SWT, kembali Al-Quran dan ajaran Rasulullah SAW yang adalah agama Islam ini sekali lagi sesungguhnya adalah suatu ajaran dan atau sekaligus sunnah yang telah dibuktikan oleh Rasulullah, terbukti bisa dilaksanakan, bisa diwujudkan, bisa dihadirkan. Ada sesuatu yang kemudian menghadirkan sebuah ajaran agar umat manusia, umat Islam ini tidak pernah berada dalam posisi yang putus asa, tidak pernah dalam posisi yang orientasinya agar kemudian menjadi anut gerubyuk, menjadi mentaklidi, mengikut-ikutan. Kalau yang lain jahat ikut jahat, yang lain bermasalah ikut bermasalah, yang lain tidak profesional ikut tidak profesional. Tidak. Justru dengan pendekatan bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin, Rasulullah adalah rahmatan lil alamin, kehadiran beliau sebagai hadis yang tadi saya kutipkan di depan, riwayat Imam At-Tabrani yang dinyatakan sahih oleh Imam Al-Albani, ana rahmatun muhdah, bahwa kehadiran Rasulullah adalah menjadi hadiah bagi umat manusia. Hadiah itu adalah merupakan rahmat untuk umat manusia. Nah, dengan demikian maka diharapkan bahwa ketika umat Islam, dan itu adalah mayoritas mutlak warga bangsa Indonesia, menyadari sepenuhnya bahwa dia mendapatkan ajaran tentang menjadi rahmat, bahwa dia mendapatkan keteladanan menjadi rahmat, itu sesuatu yang memang bisa dilakukan, bukan sekedar teori, bukan sekedar utopia, bukan sekedar angan-angan, bukan sekedar sesuatu yang hanya ada di negeri dongeng, tapi dia adalah realita yang nyata. Dan realita yang nyata itu sangat diperlukan oleh warga bangsa dunia maupun warga bangsa Indonesia. Dan apalagi ketika kita berada dalam posisi seperti sekarang ini, dampak COVID-19 belum sepenuhnya selesai, kemudian pun juga kita menyongsong beragam peristiwa-peristiwa kebangsaan dan atau peristiwa-peristiwa kemanusiaan yang membuat kita harus fokus. Tentu optimisme adalah bagian yang sangat dipentingkan.
Menghadirkan optimisme itulah salah satu makna daripada Islam menjadi rahmat. Karena kita mengetahui bagaimana dahulu Rasulullah dengan perjuangannya, Al-Quran ketika diturunkan dan menjadi panduan bagi kehidupan Rasulullah dan dakwah dan perjuangannya, kalau kemudian yang dinomorsatukan adalah pesimisme, kalau yang dinomorsatukan adalah betapa beratnya tantangan yang ada di depan beliau atau yang dihadapkan kepada beliau, maka barangkali Al-Islam tidak kemudian bisa diwariskan, bisa disebarkan. Karena begitu luar biasa konspirasi sejak di Mekah, di Medina pada peristiwa Ghazwah Al-Ahzab. Tetapi Rasulullah memberikan kepada kita keteladanan bukan hanya menghadirkan optimisme, tapi bahkan optimisme itu dihadirkan membawa kepada solusi, membawa kepada peradaban. Itulah yang terjadi ketika Rasulullah dalam peristiwa Badar Al-Kubra, memenangkan peristiwa di Badar Al-Kubra. Kondisi yang tadinya sepenuhnya pesimis, bahkan terjadilah peristiwa hijrah karena begitu luar biasanya konspirasi yang terjadi di Mekah pada waktu itu. Dan ketika beliau kemudian menghadirkan optimisme, dan dengan optimisme itu disongsonglah tantangan dari musyrikin Quraisy, dan kemudian beliau bahkan memenangkan peristiwa di Badar Al-Kubra itu. Rasulullah memberikan kepada kita sebuah keteladanan betapa Islam memang adalah rahmatan lil alamin pada tingkat yang praksis, pada tingkat yang real dan nyata dan konkret. Pada waktu itu begitu banyak tawanan dari musyrikin Quraisy. Kalau mengikuti logika untuk balas dendam, untuk tijitibeh, untuk Jerusalem game, maka usulannya adalah dibasmi habis saja ini para musyrikin Quraisy. Toh mereka kemarin adalah musuhnya umat Islam. Mereka bahkan membunuh umat Islam. Mereka bahkan mengusir Rasulullah dan para sahabatnya. Sekarang mereka ditawan, mereka berada dalam tawanan, mereka sangat lemah, dihabisi saja. Tapi ternyata bukan itu Al-Islam. Rasulullah memilih untuk mereka yang ditawan ini bukan dihabisi, bukan dilakukan balas dendam, tetapi justru diakomodasi, diberikan peran untuk kemudian bisa menghadirkan peradaban bagi umat Islam. Sebagaimana Islam itu dihadirkan di rahmatul alamin, pasti itu adalah peradaban yang berkeunggulan. Beliau memilih usulan dari Abu Bakar As-Siddiq agar para tawanan musyrikin Quraisy, sekalipun kemarin mereka begitu luar biasa melakukan tindakan yang ingin menghabisi Rasulullah dan umat Islam, tapi mereka ini adalah orang-orang yang mengerti baca dan tulis. Sementara kita diperintahkan untuk baca dan tulis. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sementara banyak sahabat Rasul yang tidak bisa baca dan tulis. Maka dalam rangka agar bisa baca dan tulis, dan dengan cara itu bisa menyebarkan peradaban, dengan cara itu bisa menghadirkan Islam yang rahmatul alamin, Abu Bakar As-Siddiq mengusulkan agar para tawanan itu tidak dibunuh, tetapi mereka bisa menjadikan tebusan mereka dari tawanan kalau mereka mengajarkan baca dan tulis kepada umat Islam. Dan itulah yang terjadi, rahmatan lil alamin. Lebih nyata lagi ketika beliau memenangkan peristiwa yang gilang gemilang dalam peristiwa Fathu Makkah. Lagi-lagi orang-orang musyrikin Quraisy yang tadinya sangat memusuhi beliau, mereka bahkan sudah pasrah, mereka sudah kalah, dan mereka sudah pasrah, dan mereka mempertimbangkan ataupun mengira bahwa mereka akan dihabisi. Tapi Rasulullah justru menyatakan kepada mereka, idhabu wa antum tulaqaw. Anda boleh pergi, Anda bebas, Anda tidak dikenakan sanksi hukum. Atas dasar itulah maka mereka tercerahkan. Mereka mendapatkan bahwa Islam memang adalah rahmatul alamin. Islam memang adalah kekuatan yang begitu dahsyat yang bisa menghadirkan kemenangan. Tapi ketika menang tidak menghadirkan hal yang menakutkan atau hal yang kemudian dikhawatirkan, menghadirkan radikalisme, terorisme, ekstremisme, eksklusivisme, dan hal yang lain yang kemudian membuat orang atau dibuat orang itu menjadi ketakutan terhadap Islam. Rasulullah yang rahmatun muhdah itu hadiah kepada umat manusia dengan kerahmatannya, memberikan kepada kita satu praktek yang sangat nyata betapa Al-Islam memang agar bisa menjadi rahmat, dia memang perlu untuk menang dan dimenangkan. Dan ketika dia menang dan dimenangkan, yang akan muncul bukanlah kedoliman, bukanlah balas dendam, bukanlah ekstremisme, bukan radikalisme, bukan eksklusivisme. Yang muncul justru adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah saya kira salah satu makna daripada takwa. Ketika dengan takwa itu menghadirkan keunggulan, kemuliaan bukan hanya di mata Allah saja, tapi juga kemuliaan di mata umat manusia. Aku qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.